أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Enam langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Ya, anak-anakku semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks juga ya. Kita akan belajar tentang teks, tapi teksnya ini adalah teks petunjuk atau teks instruksi. Jadi teks yang kita pelajari ini adalah teks yang berisi tentang petunjuk. Ya, petunjuk tentang melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, membuat sesuatu. Nah, itu namanya teks instruksi. Dan kalian pasti sudah pernah juga ya membaca teks petunjuk ini. Misalkan di kemasan obat atau alat-alat elektronik. Nah, itu biasanya ada teks petunjuk yang mana dibuat teks petunjuk itu digunakan untuk supaya orang-orang itu mudah dalam menggunakan alat yang digunakan atau alat yang dibeli atau obat yang dibeli. Nah, itu biasanya digunakan untuk mempermudah. Nah, di dalam teks instruksi atau teks petunjuk ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang efektif ya, yaitu kalimat yang singkat, padat, jelas, kemudian masuk akal. Jadi teks-teks itu menggunakan kalimat yang efektif, singkat, jelas, mudah dipahami pastinya. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian pernah melihat TV. Bagaimana cara menyalakan televisi? Misalkan ada televisi, itu cara menggunakan atau cara menyalakan televisi. Kalau kita membuat kata petunjuk atau membuat teks petunjuk untuk menyalakan televisi, ya pertama yang harus kita lakukan adalah kalian harus membuat teks itu yang urut ya. Jangan sampai ketika kita membuat petunjuk menyalakan televisi kok yang pertama itu langsung pilih program yang diinginkan.
belum nyala kok sudah memilih program yang diinginkan. Nah, pasti yang dari urut, dari yang bersatu. Nah, karena TV itu menggunakan aliran listrik, maka yang pertama adalah mencolokkan atau memasukkan kabel TV ke dalam stop kontak dulu. Itu satu. Nah, setelah dicolokkan, yang kedua kita pencet tombol monitornya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nyalakan remote-nya. Nah, tekan tombol off, tombol on atau off di remote control-nya. Baru yang terakhir, kita tinggal pilih program yang kita inginkan. Jadi yang pertama, sambungkan kabel TV ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol monitor TV. Ketiga, tekan tombol on off remote. Keempat, pilih program yang diinginkan. Nah, itu salah satu contoh sederhana. Contoh sederhana bagaimana kita membuat teks petunjuk dari satu alat yang kita gunakan. Kalian nanti juga bisa membuat, misalkan kalian ingin menulis teks petunjuk menyalakan kipas angin, bisa. Teks petunjuk menyalakan AC, bisa. Jadi untuk teks petunjuk ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat perintah. Karena untuk petunjuk ini yang digunakan adalah kalimat perintah. Tahu ya kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, pastinya kalau membuat kalimat perintah itu ada tanda serunya. Jangan lupa tanda seru. Kemudian dikasih tambahan kata lah, itu lebih bagus. Lah itu lebih bagus. Misalkan ambillah, atau misalkan guntinglah, atau minumlah sebelum makan. Nah, itu lebih bagus. Kemudian jangan lupa juga ketika membuat teks petunjuk itu adalah menggunakan kalimat yang efektif. Itu singkat, padat, dan mudah dipahami. Jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami. Ya, misalkan contohnya kosongkan botol itu menggunakan pisau. Kosongkan botol itu menggunakan pisau. Ini gimana? Nggak mudah dipahami kan? Nah, jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak mudah dipahami. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan singkat, tidak usah panjang-panjang. Tidak usah panjang-panjang. Ambil botolnya, dipegang, kemudian pakai tangan kiri, kemudian tuangkan pelan-pelan, kemudian tangan kanan ambil sendok, kemudian tempelkan di bibir botol. Nah, itu terlalu panjang, nggak efektif. Nah, yang efektif mungkin tuangkan setengah sendok teh. Nah, gitu saja. Itu insya Allah sudah paham. Jadi kali ini kalian belajar membaca teks petunjuk untuk melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, dan juga membuat teks. Nah, membuat teks menggunakan alat, membuat sesuatu dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita memahami apa itu teks petunjuk atau teks instruksi, yaitu teks yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau untuk menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang kalimat perintah. Jangan lupa pakai tanda seru, kemudian
kemudian gunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Dan juga hari ini kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat teks petunjuk yang baik dan benar. Oh ya, jangan lupa gunakan bahasa yang sopan juga. Nah, anak-anak semuanya, hari ini itu yang kita pelajari. Nanti kalian bisa latihan di halaman 22. Nah, halaman 22 kalian membuat petunjuk teks penggunaan alat-alat elektronik situ. Nah, selain itu nanti juga Pak Andi pengen kalian membuat video, ya, video singkat teks penggunaan sesuatu. Nah, gitu saja dari Pak Andi. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pak Andi harapkan kalian paham dan mudah memahami dan bisa mempraktekkan. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.